semua dosa diampuni. Orang yang berpuasa semuanya diampuni dosanya kecuali 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassakuna al-iman ila ayyamiz ziham. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Guru kita semua, Kiai Haji Munir Khalili, Kiai Haji Mu'tafi, seluruh jamaah Majelis Salat Duha Forkopinda Probolinggo, mulai dari Bapak Sekda sampai paling bawah cleaning service, office boy dan lain sebagainya, pramu kantor yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah, satu-satunya nikmat yang bisa menyempurnakan seluruh aktivitas kita. Bahkan ibadah kita bisa sempurna karena kita sehat. Orang yang sudah kena asam urat, linu-linu, insya Allah sholatnya nggak sempurna. Kenapa? Berdiri dia nggak bisa. Akhirnya sistem darurat, emergency, dengan duduk dan lain sebagainya. Maka ini harus kita syukuri, karena kita masih diberi nikmat sehat. Ya monggo, yang rajin jangan ditunda-tunda. Ada sebuah statement, karena ini saya ditodong, nggak tahu statementnya siapa ini. Ish ma syi'ta, hiduplah semau kamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta, bekerjalah, beraktivitaslah, ma syi'ta. Bahasa Jawa ini sakarepmu, wis up to you. Bahasa Maduranya up to you, terserah sampean. Fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya pekerjaanmu akan ditanya nanti. Sing prestasinya baik menurut manusia dan menurut Allah, ya al-faizuna fid dharaini, selamat dunia akhirat. Tapi kalau nggak baik, ya sudah, hanya nilainya dunia saja. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Muqaddimah kitab Hikam itu pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tampaknya beramal untuk akhirat tapi hanya dimensi duniawi. Sebaliknya, banyak orang yang tampaknya biasa-biasa ternyata mendapatkan 2 keselamatan dunia maupun akhirat. Dimensi dunia dia dapatkan, dimensi ukhrawi tidak dapatkan. Wahbib ma syi'ta, cintailah siapa saja, apa saja yang kau maui, terserah sampean. Cinta jabatan, silahkan cinta jabatan. Cinta istri, silahkan. Cinta suami, silahkan. Cinta harta, silahkan. Fa innaka mufariqun bih, sesungguhnya kamu akan berpisah. Kapan? Di saat berakhirnya aktivitas itu. Pegawai umur 58 pensiun, guru umur 60 pensiun. Kita cinta sama istri, sang istri dipanggil oleh Allah, sampai di situ cinta kita. Apa kita ikut? Nggak ada itu. Walaupun dulu di bawah pohon Cipuran aku berjanji sama engkau mas hidup semati, ternyata setelah dipanggil masnya, aduh, gue pengen sopo sing ngelone aku. Sang suami juga begitu, dek aku cinta sehidup semati. Ketika sang istri diantarkan ke liang lahat, ya Allah,
sing nambah pahalaku sopo ini. Akhirnya besoknya minta kawin ya. Tidak ada, itu palsu kalau ada orang janji seperti itu. Tidak ada janji hidup semati, tidak ada. Saya ingin tahu orangnya. Oleh karena itu, dari statement itu, mari semampang kita masih di suasana Syawal. Syawal itu kan peningkatan. Ramadan itu artinya membakar. Dosa-dosa kita sudah dibakar. Tidak ada yang punya dosa hari ini. Semuanya meningkat. Pahalanya meningkat, amalnya kebaikannya meningkat semua. Maka bagaimana mempertahankan itu? Makanya di saat Syawal datang itu semua dosa diampuni. Orang yang berpuasa semuanya diampuni dosanya kecuali 3. Apa kita ada di situ? 1, anak yang durhaka kepada orang tuanya, belum minta maaf. Lupa bapak ibu saya sudah meninggal, datangi makamnya. Kalau nggak bisa pakai daring aja bu. Dikirim jarak jauh, bapak ibu lewat HP dikirimkan. Nomornya berapa bu? Kodenya kuburan itu. Ya Allah, datangi. Tidak ada corona di sana, datangi. Insya Allah nggak ada. Pak, saya jauh pak, orang tua saya di Jakarta ya minimal didoakan dari sini. Jangan sampai setelah Allahu Akbar sampai lupa. Sampai dulu lahir dari situ, sampai jadi presiden, jadi gubernur, jadi apa, jadi bupati, jadi camat, dari sang ibu. Makanya jangan lupakan bapak ibu kita. Jangan sampai hari ini terjadi cerita seperti maling kondang. Anak durhaka kepada orang tuanya. Minimal setiap saat, setiap waktu doakan Allahumma gfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya orang yang hatinya tertutup saja, orang yang tidak mau bakti ke orang tuanya, apalagi masih hidup. Sampai ngasih apa saja ke orang tua belum sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Orang tua punya anak 12 bisa menghidupi, tapi kita sebagai anak belum tentu bisa mengoni orang tua 2. Kadang-kadang sih rebutan mas sampai ada masing hidup. Yang kedua, yang tidak diampuni dosanya, istri yang belum minta maaf sama suami. Maksudnya istri yang durhaka. Ini yang sering diprotes orang ya. Pak, nyaman pak, yang zalim itu suaminya malah selingkuh, dia saya suruh kita maaf. Itu redaksinya begitu bu, sebaliknya juga sama, begitu maksud saya ya. Sebab wanita bisa zalim itu gara-gara suami yang, ibu yang jawab pak ya. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada yang bisa memuliakan seorang wanita solihah, tidak bisa mensolihkahkan wanita kecuali wanita atau laki-laki yang soleh. Wa ma ahanahunna illa laimun. Dan tidak ada laki-laki yang menghinakan perempuan kecuali laki-laki itu menghina. Nah, masuk subuh istrinya diantarkan satu tempat, nanti malam dijemput. Ini terjadi bu, di waktu Gang Doli masih buka dulu. Saya dicintai teman saya yang dakwah di sana. Asar diantarkan istrinya ke sana, subuh dijemput. Naudzubillah, itu hanya laki-laki yang zalim yang menjual istrinya seperti itu. Alhamdulillah. Maka ayo kita saling memaafkan suami istri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Makanya minta maaf itu mudah, memaafkan itu berat. Maka ketika takbir berkumandang, berniatlah saya akan maafkan seluruh saudara-saudara saya, partner-partner saya, kolega saya. Dan maaf tidak harus dari bawah ke atas, dari atasan ke bawah lebih baik. Itu yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Setiap saat beliau sidak ke bawah, turba bahasanya orang sekarang itu. Datangi kantornya ini, didatangi satker yang di sana, didatangi semua. Lebih mulia. Dan insya Allah ada pemimpin seperti itu sampai kapanpun akan dikenang. Tapi sebaliknya, kalau kita menunggu terus, iya kalau umur kita sampai, kalau tidak, siapa yang memaafkan kesalahan kita?
Kesalahan kepada Allah sebesar apapun akan diampuni kalau kita mau tobat. Tapi kesalahan dengan sesama manusia syaratnya ada satu tambahan, apa? Meminta halalnya kepada yang bersangkutan. Kalau terkait dengan barang, maka minta halalnya atau mengembalikan. Dengan demikian insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang Idul Fitri. Idul artinya kembali kepada suci fitrah manusia ketika lahir, kayauma waladat ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan tidak membangun dari dosa. Idul Fitri. Kemudian Al-Faizi, yaitu orang-orang yang akan selamat baik di dunia lebih di akhirat. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi tambahan buat saya sendiri dan kita semua. Hari ini masih di bulan Syawal, kita sempatkan yang belum minta maaf dan belum memaafkan. Ayo kita hari ini kita lebur, tiada dosa di antara kita. Khusus saya pribadi yang sering ngomong di depan ini, mungkin banyak salah. Saya juga ngemis dengan ucapan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.